Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Tony Prasetyo Aribowo SPD, mahasiswa PP dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan NIM 2021 A21160A. Saya mengajar di SMS Global Islamic Boarding School, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi pengelolaan manajemen resiko bencana di Indonesia. Kelas 11 Social Science atau ilmu pengetahuan sosial. Dan saya sudah melakukan pendaftaran UKM PPG sebagai berikut. Mohon Bapak Ibu dapat memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, mantap. Thank you. Apa kabar hari ini, everyone? Baik. Oke, semoga kabarnya selalu baik. Semoga harapan kedepannya, impian kalian, cita-cita kalian tercapai dan terkabul. Ya, semoga yang ingin kalian tuju itu berhasil. Amin. Semangat ya. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dulu ya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam menghadapi segala macam ujian ya kan, dan dilancarkan dalam belajar pada pagi hari ini. Silahkan Mbay pimpin doa hari ini. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mbay. Semoga Oke, yang pertama Abdul Latif. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Aulia Rahman. Hadir, Pak. Deldi. Sama hadir. Farhan Winarta. Hadir. Oke. Hamid. Hadir. Mbay Haki. Hadir. Muhammad Rafi. Hadir. Muhammad Indah Jilsi. Hadir. Oke. Berarti lengkap ya. Ada 8 orang. Ya. Oke, thank you. Untuk kelas 11 Social Science Boy. Bapak awali dengan kita bermain semacam ice breaking di awal ya. Tapi bukan joget, bukan nonton film, lebih kepada bermain tebak-tebakan. Nah, silahkan nanti fokus dan kira-kira apa jawabannya ya. Clear? Paham sampai sini? Oke, let's see. Nah, ada kalimat seperti ini. Partai di Indonesia yang suka spam chat, partai PPP atau lebih dikenal dengan partai P3. Ini jawabannya, ini logonya. Nah, Partai Persatuan Pembangunan. Nah, lalu apa kaitannya kok jadi dengan spam chat? Karena biasanya orang ngechat kalau awal-awal itu P. Oke, let's see. Benar tidak? Oh, benar. Silakan lihat ya. Ada sebuah angka ya, yang mana biasanya 29 ditambah 1 30. Ini tidak. Kenapa 29 dikurang 1 kok 30? Ini jawabannya. Lanjut. Nah, dari uji pemahaman kita beralih ke yang namanya
Feeling, perasaan. Wes, apa ini? Let's see. Berikan jawaban terbaik kalian. Wes ya. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Biasa saja. Oh ini ya, tengah ya. Bingung. Ada yang marah? Embai. Ada yang sedih? Kenapa Latif? LDR. Di Jepang ya. Oke. Tenang aja, biasa itu ya kan. Nanti dapat beasiswa ke Jepang, target ya. Dan kita fokuskan ke satu perasaan. Apa? Senang. Ya. Karena kalau kita senang, materi, pelajaran, dan apapun itu mudah. Bagaimana perasaan kalian saat Pak Tony masuk kelas? Apapun masalahnya, baik dengan teman, guru, ya, lingkungan di sekitar sekolah, saat belajar kita harus bisa fokus dan kita harus bisa. Kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Untuk itu siapkan buku tulisnya, open your book, don't forget ya, tuliskan Dedet topik di buku kalian masing-masing. Ya, Dedet and topik. Nah, silahkan. Topik for today is, nah topik hari ini adalah berkaitan dengan topik yang kita pelajari minggu sebelumnya. Ya, tapi ini baru lagi, tapi masih ada hubungannya. This is. Topiknya adalah pengelolaan manajemen resiko bencana di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari topik tadi, apa tujuannya? Apa yang digapai? Let's see. Nah, jadi melalui pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL, peserta didik mampu melakukan pengelolaan manajemen resiko bencana di Indonesia secara kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebenekaan global dengan benar. Juga ada manfaat yang didapatkan dari topik ini atau materi ini. Manfaatnya apa? Apabila kalian mempelajari, mengetahui cirinya, jenisnya, solusi yang diberikan terkait bencana alam, ya, kalian bisa nantinya bekerja di bagian dinas sosial, di Badan Penanggulangan Bencana, BPD, daerah, pusat, tim SAR, ya, dan yang lain berkait tentang bencana, PMR, ya kan. Nah, itu bisa menggapai sebuah cita-cita dari melihat, mempelajari, dan kalian bisa menentukan. Yang pertama, apakah kalian masih ingat jenis-jenis bencana di Indonesia dan karakteristiknya atau ciri-cirinya? Jilsi, silakan Jilsi. Yang saya ketahui bencana di Indonesia itu ada dua, Pak. Ada dua. Yang pertama itu bencana alam dan yang kedua itu bencana sosial. Oke. Kalau bencana alam itu terkait dengan bencana alami, Pak, kayak di bumi gitu. Oh, berarti yang disebabkan oleh alam. Ya, Oke. oleh alam. Contohnya apa? Contohnya kayak gempa bumi. Gempa bumi. Longsor. Longsor, bagus Dan Deldi. semacamnya, Pak. Oke. Terus Tsunami. kalau bencana sosial itu yang berhubungan dengan masyarakat, Pak. Contohnya kayak Tawuran. yang pokoknya yang merugikan masyarakat sekitar. Oke. Demo antar suku. Bagaimana mengantisipasi bencana tersebut? Oke, membikin teknologi yang lebih canggih. Seperti di Jepang, punya gedung yang dimana itu ada anti gempa bumi. Bangunannya, rumah. Jadi kan sama dengan di Indonesia, Jepang itu pernah dilanda musibah bencana alam, bahkan tsunami terjadi. Tapi setelah itu Jepang langsung bergerak cepat. Bagaimana caranya? Dengan tadi membuat bangunan anti gempa. Ya, kita akan membentuk kelompok. Tenang, sudah Bapak bikin
kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sebelumnya, dan masing-masing kelompok ada terdiri 3 sampai 2 orang ya. Ada 3 kelompok di sini. Kelompok 1 membahas tentang gempa bumi. Ada Jilsi, Deldi, Aulia, silahkan bergabung. 1 video. Tentang apa? Silahkan fokus everyone, catat, ambil poin-poin pentingnya. Ayo kita siaga agar selamat semua. Lekas, lekas, pahami tandanya. Video kedua, let's see and focus. Video tentang apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi dan apa lagi di dalam videonya? Tsunami. Ada tsunami. Apa lagi? Tanah longsor. Oke, apa lagi di situ? Selain itu, selain bencana yang difokuskan, Tahapan evakuasi. tahapan mitigasinya. Please discuss. Jadi kita sudah melihat video tentang langkah mitigasi dari 2 bencana, gempa dan tsunami. Nah, tadi di awal sudah Bapak jelaskan terkait pengisian LKPD-nya. Nah, sehingga sekarang kalian juga sudah berkelompok diskusikan terkait yang Bapak kasihkan. Sampai sini clear? Sesuaikan dengan tema kelompok masing-masing. Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan ya. Yang jelas nanti kalian isi, lengkapi ya. Boleh kalian berikan tambahan gambar dan yang lain. Yang jelas tambahkan dan dilengkapi dengan jalur evakuasi bencananya ya. Paham ya? Jangan nanti silakan ya berikan apa ya, semacam gambaran dikit lah Yang kayak misalnya mencari ya. kayak gambar. Ya. Nah, bagus, nanti diberikan aja ya. Oh, gambaran singkat gitu atau peta konsep. Nah, bagus. Di buat poster sih. Ya, bagus. Jadi berikan gambaran seperti itu. Ya. Itu ya. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Banjir. Oke, silakan. Oke, fokus, lihat ke depan. Yang lain bisa memperhatikan, kalau ada yang bingung, tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bencana alam banjir. Ya, lihat sana, fokus, tegak badannya. Pertama-tama dulu, apa itu banjir? Nah, jadi banjir adalah di mana kondisi meluapnya volume air sehingga naik dan merendam pemukiman warga. Jadi teman-teman sekalian, jadi untuk manajemen bencana banjir sendiri itu, untuk pra bencananya tuh kami membuat tempat evakuasi khusus banjir. Di tempatnya tuh udah kami. Itu pra. Ya, itu pra. Oke. Oh, ini tempatnya udah kita lihat. Oh, ini bagus nih buat evakuasi nih. Hmm. Jadi kita nggak perlu khawatir apakah nanti banjir apa tersesat ke sana gitu kan. Yang kedua itu memberi edukasi renang gitu kan. Jadi setiap orang kecil itu tinggal Udah tenggelam. iya nggak tenggelam itu malam bisa berenang dan menyelamatkan diri dan orang lain gitu. Kalau menyediakan pelampung di area rawan banjir gitu. Nah, habis itu saat bencana tuh kan karena udah siap semuanya nih. Ya kami tinggal mengevakuasi warganya. Habis itu menurunkan tim SAR untuk mencari orang yang hilang gitu. Oke. Itu tadi yang pra atau apa? Oh, itu udah saat bencana. Oh, saat. Oke, jadi pra sudah, saat sudah. Sekarang pasca. Oke, jelasin. Jadi pas Ya, pasca jelasin. bencana ini nanti kami akan membantu warga membereskan kerusakan yang ada gitu. Oke. Kan sebagai beramal supaya banyak pahalanya. Oke. Ini
lalu memberikan bansos kepada pada warga, kepada yang korban. terdampak. Oke. Kayak beras, habis itu lauk pauk kan bisa diberikan kepada warga yang terdampak. Oke, siap. Apalagi? Habis itu melakukan pencarian terakhir. Ya. Nggak mungkin kita nyari orang hilang terus gitu. Ya. Jadi kita melakukan pencarian terakhir supaya ya setidaknya ada keluarga yang masih berharap dikit-dikit, anakku hilang gitu nah. Udah, nih pencarian terakhir. Kalau masih nggak balik, nah balik itu udah bilang bukan rezeki kita. Oke, siap. Sekian, terima kasih. Intinya yang kalian konsepkan tadi Jadi di sini saya Ya. akan memuat bisa jadi lihatkan ke depan. Yang lain bisa fokus everyone. beberapa gambar Pak. Di sini seperti ada rumah yang tenggelam, ada menara yang tenggelam. Di sini ada kayak tim SAR yang mencari orang-orang yang Tenggelam, terseret oleh arus banjir. Di sini ada berupa santunan juga. Di sini salah satunya adalah konsep rumah yang kakinya tinggi gitu Sir. Oh, rumah bertingkat. Ya. Nah, oke. Sangat bagus ya. Itu berarti kearifan lokal dimasukkan. Iya. Oke, thank you. Ada lagi? Sudah Mas. Sudah. Oke. Sudah. Oke, thank you. Silakan tutup dulu. Ya, sekian. Terima kasih. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tahan dulu. Oke, untuk kelompok 3, topik banjir, ada yang ditanyakan? Ada yang ditambahkan? Nggak ada. Oke. Saya mau nanya. Oke, silakan. Kalau misalnya banjir tuh aliran listrik tuh harus dicopot atau tidak? Harus dicopot. Kenapa? Karena apabila Anda berada di tempat yang dekat dengan tegangan listrik, kan air itu Ini isolator. Hmm. Air itu adalah isolator penghantar listrik Penghantar yang listrik, baik. ya. Jadi kalau kita dekat sama kabel misalnya sama stop kontak itu kemungkinan besar kita juga bakalan ikut ke setrum. Setrum. Jadi sebaiknya dan memang seharusnya listrik itu dicabut. Oke, terima kasih. Ya, terakhir ya, terakhir. Apakah dengan berenang kita dapat menyelamatkan diri dari banjir bandang dan berapa persen kita dapat selamat persentasenya? Jadi sini berikan kesempatan saya untuk menjawab. Tergantung kemampuan renangnya Mas. Jadi kalau Mas itu atlet renang itu insya Allah selamat Mas ya. Tapi ini kan baru diajarin gitu sekali 2 kali, udah kena banjir kan kita ya nggak tahu. Izin menambahkan, tapi itu tergantung dengan airnya. Kalau misalnya airnya tuh kayak bersih cuman air doang, kemungkinan selamatnya besar. Tapi kalau udah kecampur kayu, batu, semuanya kayak Kecampur air. ya Misalnya banjir bandang ya, banjir bandang. banjir bandang. Kalau Banjir banjir bandang. bandangnya kayak air Banjir yang, besar itu ya. maksudnya tuh gak banyak partikel gitu. Kayak zut gitu kan, kita bisa ngikutin arus gitu. Iya. Tapi kalau emang Tercampur gitu ya. sama kayak ada kayu, ada pisau, ada batu, ada rumah Ada benda-benda. ya, jadi kemungkinannya kita bakalan tertabrak-tabrak sama benda itu. Oke. Jadi kemungkinan selamatnya sedikit. Oke, sip. Ada lagi? Cukup ya? Oke, jelas ya, Deldi? Oke, thank you. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Good ya, good, thank you. Jadi Bapak menambahkan sebentar. Jadi tadi disampaikan bahwa belajar sejak dini. Nah, itu merupakan langkah yang bagus. Karena apa? Dengan dari dini, dari kecil kita diajarkan, diketahui, mengetahui tentang mitigasi, itu memudahkan kita untuk kedepannya. Ya, jadi untuk kedepannya kita sudah paham. Jangan sampai kita diajarkan saat udah besar, lambat. Nah, makanya di Jepang, negara Jepang itu diajarkan mitigasi sejak sedini mungkin. Itu salah satu langkah penguatan itu. Itu tambahan dari Bapak. Thank you kelompok 3. Lanjut tadi ya, kelompok 1 ya. Oke, berarti terakhir kelompok 2. Silakan maju ke semuanya. Buka kelompok berapa? Perkenalkan semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari kelompok 2, kelompok 1 Satu. mempresentasikan tentang
gempa bumi. Itu sebelumnya bagi yang belum kenal saya di sini dan teman-teman saya ini dari Kadewansa, teman saya ada Rahman, dan di sebelah sini juga ada teman saya Jesse. Ya, jadi saya di sini dapat infografis dari London School of Public Relations di Jakarta. Nah, di situ tuh ada tahapan-tahapan bagaimana cara apa yang harus dilakukan ketika sedang terjadi gempa bumi. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama itu sebelum atau pra, dan yang kedua itu saat, yang terakhir itu sesudah atau pasca. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama-tama sebelum. Nah, kalian tuh sebelum gempa itu harus waspada gitu. Kalian harus kenali lingkungan sekitar kalian. Misal lingkungan sekitar kalian tuh rawan gempa. Nah, kalian tuh bisa mengambil langkah-langkah kayak gini. Kalian tuh harus tahu gitu kayak di mana letak pintu darurat atau zona aman yang ada di sekitar kalian. Terus tuh kalian harus mempersiapkan tas siaga. Dan yang ketiga, pelajari cara penggunaan apar, karena yang kita tahu gempa bumi itu tidak bisa dikontrol dan bisa saja menyebabkan kebakaran. Dan yang keempat, catat nomor telepon darurat. Nah, kalian juga harus mencatat nomor telepon darurat di daerah kalian. Dan yang terakhir di sini ada simpanlah bahan-bahan yang mudah terbakar. Contohnya itu seperti gas LPG. Nah, itu tuh bensin, dan ya betul. Itu tuh bisa beresiko untuk pecah dan terbakar. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya ada saat gempa. Yang harus kita lakukan saat gempa itu yang pertama pasti jangan panik, karena kalau misalnya panik kita susah untuk berpikir. Selanjutnya itu cari perlindungan yang aman. Misalnya kalau misalnya kita di dalam gedung kayak gini, kita tuh berada di kolong meja itu lebih aman. Dan juga jangan lupa lindungi kepala kalian. Terus yang ketiga itu hindari benda-benda yang ada kacanya atau jendela tuh dijauhin biar nggak kena pecahan dari kacanya. Terus kalau misalnya di gedung juga, kalau misalnya ingin keluar gedung, jangan pernah menggunakan lift. Yang pastinya kita harus menggunakan tangga darurat, biasanya sudah tersedia di gedung-gedung. Terus carilah pintu keluarnya. Jadi kita tuh sudah mengenal tempatnya, kita cari di mana tempat-tempat tersebut. Terus juga ikutin saran-saran dari instruksi-instruksi dari orang-orang yang evakuasi. Lanjut, jadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang perlu kalian lakukan saat sesudah gempa. Ya pasti hal yang paling pertama kalian harus lakukan yaitu tetap waspada. Sesudah gempa sudah telah berakhir, bukan berarti gempa itu berakhir total. Masih ada gempa susulan, jadi kalian harus tetap bersiap siaga. Terus yang kedua adalah segera keluar dari gedung, karena di dalam gedung itu sudah bukan tempat tidak aman lagi. Yang ketiga yaitu kalian harus tetap pada posisi. Yang keempat itu harus pantau informasi. Kalian harus melakukan ini wajib, pantau informasi. Jika kalian nanti mencari bantuan susah pantau informasi. Terus selanjutnya yaitu tetap tenang. Kata ada Rahman itu kalau kita tidak tenang itu bakalan susah berpikir. Jadi selanjutnya lakukan P3K. Ini kalau ketika kalian terluka, misalnya kalian mengalami cedera ringan, kalian bisa menggunakan kontak P3K. Terus yang terakhir itu kalian harus periksa lingkungan agar misalnya terjadi gempa susulan, kalian bisa mencari tempat perlindungan yang baru dan lebih aman. Oke, ada lagi tambahan? Ini cukup sedikit saja skema yang kami bikin di kertas yang dikasihkan oleh Pak Tony. Itu langkah-langkah evakuasi bencana. Terus ini ada satu nih. Oke. Mencari jalur evakuasi biasanya di tempat-tempat di gedung-gedung atau mall biasanya di atas ada tulisan exit gitu ya. Nah, itu biasanya pintu keluar. Terus kalau misalnya dalam gedung tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita berada di kolong meja. Terus kalau misalnya di gedung lagi, kita jangan pernah menggunakan lift, tapi gunakanlah tangga darurat. Kalau kalian jika kalian ini ingin bertemu langsung dengan Tuhan, bisa
Jadi yang keempat itu kita harus mencari tempat terbuka, hindari benda-benda yang gampang roboh seperti gedung, pohon, yang listrik dan lain-lain. Terus yang pasti jangan panik dan waspada terhadap gempa susulan. Oke, sudah. Ada yang tanyakan? Nothing. Jelas ya? Oke, sebelum ditutup Bapak tambahkan ya, bagus ya yang disampaikan oleh kelompok 1, jelas banget. Jadi memang seperti itu yang seharusnya kita lakukan terkait mitigasi gempa bumi. Karena apa? Gempa bumi tidak dapat diprediksi. Ya. Cara kita adalah meminimalisir agar dampaknya tidak besar. Dengan cara kita meminimalisir, kita dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Ya, jadi mencegah lebih baik daripada tidak melakukan pencegahan. Ya, terima kasih. Tangan tutup. Oke, sekian dari kami. Itu saja presentasi tentang gempa bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Delas kelompok nomor 2. Silakan sama tadi buka kelompok berapa, jelasin nama anggota kelompoknya, presentasi. Siap semuanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang proyek kami berdua, yaitu tentang pengatasan mitigasi tsunami. Ya, yang pertama adalah tentang bagaimana cara mengatasi tsunami. Yang pertama adalah pra bencana tsunami. Yang pertama adalah mensosialisasikan tentang bencana tsunami kepada masyarakat, terutama di sekitar pantai. Ya, paling utama adalah yang harus mengetahui tentang bahaya tsunami adalah sekitaran pantai, karena di situ adalah tempat pasti terjadinya tsunami. Tidak mungkin tsunami terjadi di atas langit atau di atas gunung, mustahil. Dan yang kedua, menyiapkan tempat evakuasi. Nah, ini adalah hal yang paling utama, dimana kalau terjadi suatu bencana kita harus memiliki tempat evakuasi seperti di atas gunung, seperti di bawah tanah, seperti di hatimu, asas. Dan yang ketiga, mempersiapkan semua barang bawaan sebelum terjadinya tsunami. Jadi kita harus menyiapkan seperti pakaian kita, mas kita selama tsunami, misalnya tsunami-nya sebulan, kita telanjang sebulan itu kan. Dan juga Itu pra atau apa? Pra saat pra, berarti sebelum. persiapkan kan. Oke, siap. Nah, dan berikutnya kan kayak makanan, persediaan seperti bawa mobil A5 atau barang-barang mewah supaya buat kita makan gitu. Dan yang keempat, mempersiapkan jikalau terjadi gempa terutama di pinggir pantai. Dan ini adalah tanda-tanda terjadinya tsunami. Gempa di pesisir pantai. Iya. Oke. Jadi berarti kita akan kembali ke nomor 2. Persiapkan tempat evakuasi kalau sudah terjadi gempa bumi di pesisir pantai. Dan yang kelima adalah mengetahui tanda-tandanya. Ya, kita kembali lagi ke nomor 4. Terjadinya gempa. Kalau terjadinya gempa, itu termasuk tanda-tanda tsunami. Dan apabila air laut mulai surut, berarti akan terjadi tsunami. Nah, dan jikalau saat bencana tsunami terjadi, yang pertama kita harus lakukan adalah lari ke tempat tinggi dan ke tempat evakuasi yang sudah disediakan. Dan yang kedua, tinggalkan barang yang menambah beban seperti mobil dan truk, dan kenangan bersama dia AC. Dan yang ketiga, menjauh dari benda yang membahayakan, ya seperti jendela, seperti rumah, mobil, seperti
Iya dah. Dan yang keempat adalah jangan panik. Inti dari semua ini adalah don't panic. Don't panic. Dan berikutnya adalah pasca bencana, yaitu setelah bencana itu terjadi. Yang pertama kita harus memperbaiki semua kerusakan, baiki. Dan yang kedua tetap waspada. Jikalau terjadi bencana susulan, ya gak mungkin kali ada terjadi tsunami, pasti kemungkinan besar akan terjadi kebakaran hutan, hujan, badai, angin ribut, angin topan, Dan yang ketiga memulihkan keadaan dengan cepat. Kalau kita memulihkan keadaan dengan slow motion, kayak anak TikTok, slow motion, ya. Ya, Bagus, nice jokes. Dan yang keempat, Jokes dulu. tidak usah terlalu mengeluh. Kawannya mah boy. Ini akan kembali kepada nomor 1, memperbaiki semua kerusakan. Dan kembali ke nomor 2 dan nomor 3, jangan mengeluh. Jadi dari saya itu saja, dan dari Farhan mungkin ada tambahan. Oh, tidak usah, sama kalah. Ya silakan, Farhan. Oke. Yang lain fokus dulu. Poster yang saya bikin tentang desa. Ya, lihatkan aja. Lihatkan, Pan, lihatkan. Agak tinggi ya gitu ya. Jelasin. Jadi yang pertama itu sesuai kata Adit, berada di tempat yang tinggi. Karena biasanya kalau misalnya ada tsunami itu nanti para helikopter itu bakal terbang, bakal mencari. Kalau misalnya tsunami sudah muncul menerjang gedung-gedung, banyak warga-warga yang di atas itu bisa diselamatkan. Lalu yang kedua, buang atau tinggalkan barang yang tidak berguna atau yang berat-berat, seperti kayak mobil, kereta seperti apa lagi? Beban keluarga. Itu kemudian kita melibatkan dalam proses evakuasi. Oke. Lalu yang ketiga, ketika Anda di bawah, maka jauhlah dari gedung atau sesuatu yang dapat yang membahayakan diri Anda. Jika misalnya kita di bawah nih, di kiri kanan itu gedung-gedung tinggi semua, nanti kalau kita terkena tsunami datang menerjang gedung-gedung itu bisa menimpa kita, atau mungkin sesuatu yang bisa meledak. Mungkin kayak bangunan yang penuh sama listrik itu kan kalau kena air bisa meledak. Itu bisa membahayakan kita. Tuh. Lalu yang keempat, yang paling penting adalah tidak panik jika kita panik, karena itu bisa membuat pikiran tak terbuka sehingga lupa cara menyelamatkan diri. Dan yang terakhir tambahan dari saya bonusnya untuk selalu mengecek informasi dari website pemerintah tentang tips and trik menyelamatkan diri dari tsunami. Sudah. Conclusion. Kesimpulan. Oke. Nah, silakan disampaikan jawabannya. Yang pertama, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan, Mbay. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini tuh pelajaran mitigasi bencana itu sangat penting untuk kita pelajari, karena itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat Bagi orang lain. Nah, langkah yang akan kalian lakukan jika mengalami kejadian atau bencana. Kira-kira udah tahu nih apa yang kita pelajari. Nah, sekarang langkahnya bagaimana ketika mengalami itu? Oke. Katakan Hamid. Ya. Praktekkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke. Contohnya Ketika ada gempa bumi di dalam ruangan, khususnya sembunyi di bawah kolong meja. terakhir, sikap atau karakter apa yang terbangun pada diri kalian jika kalian selalu berupaya menanggulangi, mitigasi, manajemen tadi, situasi dan kondisi yang dihadapi. Ya, sikap apa yang akan terbentuk setelah kalian mengetahui, mempelajari, menanggulangi? Sikap saya. Ya, Jelsi. Sikap kepedulian. Sikap kepedulian. Terima kasih everyone untuk hari ini.
Sudah Bapak nilai, udah Bapak lihat presentasi kalian. Nanti kumpulkan kertasnya, jawabannya di meja Bapak untuk Bapak lihat lagi, Bapak nilai terkait LKPD yang kalian kerjakan. Thank you, tetap semangat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.